Alhamdulillah hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kembali lagi di pelajaran tauhid di hari Senin maghrib ini. Kita sudah membahas tentang bagaimana tauhid rububiyah dari perbuatan Allah, kemudian uluhiyah, ibadah kita, dan juga semua sifat, ya, nama-nama dan sifat Allah. Nah, sekarang masih penjelasannya bahwa ketiga jenis tauhid yang disebutkan sebelumnya memiliki lawan, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Beliau berkata, apabila Anda telah mengetahui bahwa tauhid rububiyah adalah pengakuan bahwa Allah adalah Sang Pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang mengatur segala urusan dan seluruh makhluknya, tidak ada sekutu dalam kepemilikannya, maka lawan dari itu adalah ketika hamba meyakini keberadaan pengatur lain selain Allah, ya, dalam perkara yang hanya mampu dilakukan olehnya, ya. Jadi kalau seseorang meyakini ada yang mengatur selain Allah, gitu, ya, dia mengatur. Di kita juga kadang kan mengatur dari segi gaji, gitu, ya, misalnya dari segi pendapatan, penghasilan, atau ya rezeki, saya dikatakan gitulah. Jadi menggantungkan, ya, kebanyakan, ya. Yang masalah soalnya kita mendapat penghasilan dari situ, ya. Yang salah itu ketika menggantungkan rezeki itu dari situ, ya, gitu. Karena yang jatah rezeki itu sudah Allah berikan buat kita, ya. Jadi bukan hanya di tempat kerja, bukan hanya di tempat bisnis, ya, bukan hanya dari relasi-relasi atau link-link channel dan sebagainya, tapi rezeki itu, ya, Allah yang telah mengaturnya, gitu. Sehingga kita tidak boleh bergantung pada yang lain. Yang lain itu, ya, hanya wasilah, ya. Kita ada pekerjaan, ada link, ada channel, ada relasi, gitu, ya, gitu. Itu cuman wasilah saja, ya, bukan semata-mata, ya. Iya. Kalau sakit itu ditentukan juga. Sama. Orang sehat, orang sakit sama rezekinya. Gak ada pengurangan. Kalau batas umur, ya, juga Allah yang menentukan, ya. Iya, sama. Walaupun udah berobatan. Nah, itu, ya. Itu dalam hal rububiyah. Kemudian juga beliau mengatakan, apabila Anda telah mengenal bahwa tauhid asma sifat adalah Allah diseru dengan nama yang ditetapkan oleh dirinya sendiri dan disifati dengan sifat yang ditetapkan olehnya dan Rasulnya Muhammad SAW, serta menafikan tasbih
tasbih itu menyamakan ya, dan tamsil dari dirinya ya, maka lawan dari itu adalah dua bentuk ilhad ya. Nah, ilhad itu menyimpang ya, penyimpangan dari nama dan sifat Allah ya, yang dilakukan oleh makhluknya ya. Yaitu yang pertama, menafikan seluruh nama dan sifat tersebut dari Allah, atau melakukan taktil ya, yaitu mengingkari sifat-sifat ya, menolak ya, taktil itu menolak atau mengingkari sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan Allah yang telah ditetapkan dalam Quran dan Sunnah. Kedua, tasbih ya, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Padahal Allah telah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sesuatu pun serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Dalam surah Asy-Syura ayat 11. Dan juga firman Allah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Taha ayat 110. Apabila Anda telah mengenal bahwa tauhid uluhiyah adalah mengesahkan, nah ini sekarang uluhiyahnya ya, mengesahkan Allah Ta'ala ya, uluhiyah itu dalam segala bentuk peribadahan, dan menafikan peribadahan dari segala sesuatu selain Allah, maka lawan hal itu adalah memalingkan bentuk peribadahan kepada selain Allah. Hal inilah yang umum dilakukan oleh kaum musyrikin ya, dan menjadi medan pertentangan antara para rasul dan umatnya. Jadi memang inti dakwah itu kan menyeru pada tauhid ya. Tauhid diantaranya adalah tauhid uluhiyah ya. Maka pertentangan terbesar itu kan sebenarnya di tauhid uluhiyah ya. Karena bagaimana kesyirikan yang dilakukan oleh umat ini diantaranya ya uluhiyah ya itu. Mereka tidak memalingkan bentuk peribadahan ya kepada selain Allah ya. Nah itu beres ya, 3 jenis tauhid sudah beres. Sekarang kita masuk bahasan yang baru, mewujudkan dan menyempurnakan tauhid ya, atau tahqiqut tauhid ya, menegakkan tauhid ya, merealisasikan tauhid. Itu merupakan derajat, kedudukan, dan tingkatan yang tinggi lagi mulia. Jadi realisasi tauhid yaitu. Karena bagaimana realisasi tauhid adalah bentuk pengokohan keimanan seorang muslim ya, akan takarrubnya kepada siapa? Kepada Allah ya. Dikukuhkan dengan realisasi tauhid. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa seorang yang merealisasikan tauhid
akan memasuki surga di hari kiamat kelak tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Tanpa hisab, tanpa azab ya, orang yang merealisasikan tauhid. Ada hadis yang masyhur ya, sudah kenal ya, hadis Ibnu Abbad dan selain beliau radhiyallahu anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adabin. Di antara umat Islam terdapat 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ya. Nanti kita terangkan ya. Ini sebenarnya sudah diterangkan ya di kitab Tauhid. Beliau melanjutkan dengan menerangkan karakter mereka dengan sabdanya, humul ladina la yarkuna wala yastarkuna wala yatatayyaruna wala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah, tidak meminta kai atau menyembuhkan dengan besi ya, yang dipanaskan, dan tidak pernah melakukan tatayur, penangkapan sial ya, tatayur itu tatayur, serta mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ini riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim ya. Inilah tingkatan tertinggi dalam ketauhidan, yaitu merasaskan tauhid dan menyempurnakannya dalam diri ya. Nah, tadi hadis ya tentang bagaimana di antara umat Islam terdapat 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ya. Sebenarnya ini sudah pernah dibahas juga ya dulu di bahasan kitab Tauhid dan juga bahasan faedah Tauhid ya. Sudah ada beberapa pertemuan, 6 pertemuan kalau salah ya. Bagaimana orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ya. Jadi yang 70.000 ini sebenarnya bukan pembatasan. Salah satunya mengatakan kenapa dikatakan 70.000 itu karena memang sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ya. Itu sangat sedikit sekali ya. Sehingga dikatakan 70.000 ya. Jadi 70.000 itu bukan secara zahir ya. Secara zahir hitungannya 70.000 si fulan lah, si ini gitu. 70.000 semuanya enggak gitu ya, enggak. Bukan gitu ya. Itu bukan secara zahir ya. Itu hanya mengatakan bahwa sedikit sekali orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bukan secara zahir jumlahnya semuanya 70.000 orang yang tanpa hisab, tanpa azab masuk surga. Enggak gitu ya. Nah itu. Ada juga yang mengatakan ada penjelasan tambahan tentang hadisnya ya. Nah ini ya, butuhnya kita belajar hadis ya. Adanya tambahan penjelasan hadisnya gitu.
penjelasan hadis. Dan memang bukan secara zahir 70.000 gitu ya. Maka setiap hitungannya itu dikali 1.000 ya. Setiap hitungannya dikali 1.000. 10 juta. Iya, lumayan kali 1.000 itu. Karena kan kalau itu nanti dilihat di buku atau penjelasan kitab tauhid juga ada ya. Sahabat saja kalau nggak salah itu pernah dikatakan ada 200.000 sahabat itu ya, Nabi gitu. sahabat Nabi ya, ada 200.000. 200.000. Iya, belum kalangan ulama banyak ya, belum kalangan apa ya, ulama kalangan tabiin kan salafus sholih, terus juga belum umatnya. Bahkan zaman sekarang juga bisa saja dapat ya gitu. Kita bisa saja dapat ya gitu. Kalau dikatakan 70.000 ya kita nggak akan dapat. Iya gitu. Terus nanti buat apa di sini kita tahu gitu ya. Jadi kalau kita jumlahnya zahir 70.000 kita nggak akan dapat, nggak akan. Ya. Iya. Zaman Kanjeng Nabi udah sahabat dapat. Iya. Kan sahabat aja udah ratusan. Iya. Ratusan ribu gitu ya. Dikalikan 1.000 berarti berapa? Iya. Jadi jangan sampai kita memahami hadis itu hanya secara zahir ya gitu. Iya. Secara zahir kan ini jumlahnya 70.000, oh berarti 70.000 doang gitu. Berarti kita nggak akan dapat kalau jadi doang gitu. Nggak akan dapat. Kalau cuma 70.000 nggak akan dapat kita ya gitu. Siap-siapnya dihisap gitu ya, atau digodok siap-siap gitu. Kalau memang 70.000 secara zahir gitu ya. Mungkin yang meninggal karena membela agama gitu, perang sabilillah ini. Itu mah jihad ya, sahih itu mah. Iya. Cuma langsung ya. Enggak juga. Nanti ada penjelasannya tuh. Tergantung kan, ada nanti yang mati syahid apakah ada yang ikhlas atau enggak, tergantung juga kan gitu. Ada yang benar atau enggak mati syahidnya gitu. Nah ini bahwa yang disebut 70.000 itu ya tadi bisa jadi menyebutkan memang golongannya sedikit sekali ya. Bukan secara zahir jumlahnya adalah 70.000, bukan ya. Atau ada kelipatannya juga gitu ya, seperti yang dikatakan di hadis lain tuh ya gitu. Artinya jumlahnya memang sedikit sekali gitu. Karena emang apa bentuk amalannya itu sangat bukan sangat minim, sangat sulit malah zaman sekarang itu. Sangat sulit zaman sekarang ya. Yang pertama tidak minta diruqyah. Zaman sekarang kan suka diruqyah gitu, sedikit-sedikit diruqyah gitu ya gitu. Hah? Ruqyah itu ya ruqyah dengan bacaan ya. Bisa dengan bacaan. Orang yang sakit di rupiah gitu. Iya. Kalau dituntun itu model itu akan susah tetap supaya baca Allah itu gimana bisa? Itu bukan ruqyah, itu mah bukan. Hah? Itu mah kalau meninggal bukan ruqyah, itu bukan ruqyah namanya. Ya masih sakit gitu. Oh yang sakit, Ya. itu tuh sholat, itu bukan ruqyah, itu mah bukan. Susah tuh. Iya, bukan. Ya, ruqyah mah yang paling afdol itu ruqyah itu dengan dirinya sendiri gitu ya. Baca Quran atau dia baca murattal, dia mendengarkannya gitu ya gitu. Atau dia dengan sholat juga sebagai bentuk ruqyah gitu, ruqyah obat ya gitu. Hah? Persada saya sering mendengarkan. Iya iya. Iya. Ya ruqyah, jadi intinya jangan minta diruqyah gitu, dibacakan jampi-jampi gitu ya gitu.
Itu jangan minta. Minta aja. Iya, selagi bisa ya kita dengan sendirilah kita mencari obat dengan tentunya dengan kita baca Al-Quran, dengan ibadah-ibadah, dengan sholat dan sebagainya. Terus juga tidak minta kai ya, maksudnya pengobatan dengan besi panas, tidak minta diobati dengan besi panas, itu makruh ya. Dan juga ini yang berat ya, tidak pernah melakukan tatayur. Nah, beranggapan sial. Nah, kadang kita kan, Kalau dikasih cai itu kan, hah? kadang-kadang yang sakit dikasih air, Iya. jambat-jambil lah. Jadi terkadang kita beranggapan sial nih yang susah berat nih. Susah pisan tuh ya. Sedikit menganggapan sial. Tapi udah lewat ya bulan Safar ya sekarang, Allah ya. Rabiul Awal tuh ya. Sial kan sama dengan menggerutu ke Allah ya, Iya. menyalahkan Allah. Ya beranggapan sial tuh kan. Jadi sedikit-sedikit, oh ini nanti bakal sial. Oh, nanti kalau nggak gini-gini nanti bakal sial, bakal rugi, bakal celaka. Nah itu kan, itulah itu tatayur itu namanya ya gitu. Tatayur ya. Itu sangat dilarang ya. Dan yang keempat, bertawakal hanya kepada Allah ya. Itu sifat-sifat orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ya. Nah itu yang sementara bisa disampaikan. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum wa afu minkum. Rabbana atina min ladunka rahmatan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.